Ringkasan yang pertama adalah ukuran pemusatan data tunggal tanpa tabel. Ukuran pemusatan terdiri dari min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata yang dilambangkan dengan X bar. X bar sama dengan jumlah datum dibagi banyaknya data. Contoh berikut adalah mengenai perhitungan nilai rata-rata dan median dari data tunggal tanpa tabel. Diketahui data 7, 6, 2, P, 3, 4. Jika rata-rata data tersebut sama dengan mediannya, maka nilai P yang mungkin adalah A. 2, B. 4, C. 6, D. 8, dan E. 10. Dari soal kita ketahui bahwa nilai rata-rata sama dengan median. Misalkan median adalah M, maka 7 tambah 6 tambah 2 tambah P tambah 3 tambah 4 per 6 sama dengan M. Langkah berikutnya adalah kedua ruas dikalikan dengan 6, atau dengan kata lain 6 di kiri bawah pindah ke kanan atas, sehingga didapat 7 tambah 6 tambah 2 tambah P tambah 3 tambah 4 sama dengan 6M. 7 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 adalah 22. Jadi 22 tambah P sama dengan 6M. Karena 22 tambah P sama dengan 6M, maka nilai 22 tambah P adalah merupakan kelipatan 6 yang nilainya lebih dari 22. Maka kemungkinannya adalah 22 ditambah P sama dengan 24, atau 22 ditambah P sama dengan 30, sehingga didapat P sama dengan 2 atau P sama dengan 8. Jika P sama dengan 2, maka data terdiri dari 2, 2, 3, 4, 6, 7. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 24 per 6 sama dengan 4. Dan mediannya adalah 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Artinya nilai rata-rata tidak sama dengan nilai median, maka nilai P sama dengan 2 tidak memenuhi. Jika P sama dengan 8, maka data terdiri dari 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Maka rata-ratanya sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Dan mediannya sama dengan 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi nilai rata-rata sama dengan nilai median. Maka nilai P yang benar adalah sama dengan 8 atau D. Ukuran pemusatan data tunggal yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Min atau nilai rata-rata atau X bar sama dengan sigma
I sama dengan 1 sampai N, kurung buka FI dikali FI, kurung tutup, per sigma I sama dengan 1 sampai N, FI. Atau dapat juga dikatakan bahwa X bar sama dengan jumlah dari FI dikali FI per jumlah frekuensi. Jika sigma FI genap, maka median sama dengan data ke N per 2 ditambah data berikutnya dibagi 2. Sedangkan jika sigma FI ganjil, maka median sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. Sedangkan modus adalah data yang paling tinggi frekuensinya. Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk nilai rata-rata. Diagram batang berikut ini menunjukkan data tunggal dari hasil tes bahasa Inggris di kelas 12 MIPA 7. Nilai rata-rata atau mean tertinggi dicapai pada hasil tes titik-titik. A. Speaking, B. Writing, C. Listening, D. Speaking dan listening, atau E. Speaking dan writing. Nilai speaking ditunjukkan oleh batang berwarna kuning. Nilai 7 frekuensinya 4, nilai 8 frekuensinya 3, nilai 9 frekuensinya 3, dan nilai 10 frekuensinya 4. X bar sama dengan 4 dikali 7 ditambah 3 kali 8 ditambah 3 kali 9 ditambah 4 kali 10 per 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 28 tambah 24 tambah 27 tambah 40 per 14 sama dengan 119 per 14, dan hasilnya adalah X bar sama dengan 8,5 untuk speaking. Nilai untuk tes writing ditunjukkan oleh batang berwarna hijau, dan nilai untuk tes listening ditunjukkan oleh batang berwarna merah. Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata untuk writing adalah 8,54 dan nilai rata-rata untuk listening adalah 8,92. Kesimpulannya, nilai rata-rata yang tertinggi dicapai pada tes listening. Jawabannya adalah option C. Rumus statistika data tunggal yang berikutnya adalah ukuran letak, terdiri dari kuartil dan desil. Kuartil adalah batas yang membagi data yang telah terurut menjadi 4 bagian. Batas-batas tersebut adalah Q1, Q2, dan Q3. Q1 adalah batas yang terletak pada 25% dari data. Q2 terletak pada 50% dari data, dan Q3 terletak pada 75% dari data. Atau dapat juga disebut bahwa Q1 terletak pada N per 4 data, Q2 terletak pada N per 2 data,
dan Q3 terletak pada 3n/4 data. Desil adalah pembatas yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian, terdiri dari D1 sampai dengan D9. Berikut ini adalah contoh soal mengenai perhitungan median atau kuartil kedua dan jangkauan kuartil, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ukuran penyebaran untuk data tunggal tanpa tabel disajikan pada slide berikut ini, yaitu simpangan rata-rata atau SR, yang kedua, ragam atau harian yang dilambangkan dengan S⁻², yang ketiga, simpangan baku yang dilambangkan dengan S, yang keempat, jangkauan kuartil atau H, dan yang kelima, simpangan kuartil yang dilambangkan dengan QD. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran untuk data tunggal yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Contoh soal untuk perhitungan ukuran penyebaran dari data tunggal yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Ukuran pemusatan dari data kelompok. Yang pertama adalah nilai rata-rata atau mean. Yang kedua adalah modus. Yang ketiga adalah median.